Indonesia memiliki banyak sekali gereja besar, gereja-gereja dengan jumlah jemaat di atas 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang, ada di mana-mana. Dan ini kemudian kita anggap sebagai satu mega church. Karena dianggap gereja besar dengan jumlah jemaat yang banyak, apalagi dengan gedung-gedung yang besar, maka kita lalu menganggap ini sebagai satu mega church. Tetapi di dalam studi sosiologis dan studi filsafat, mega church bukanlah seperti ini. Mega church bukan sekedar gereja dengan jumlah jemaat yang banyak. Mega church adalah gereja dengan ciri-ciri sosiologis tertentu, dengan ciri-ciri filsafat tertentu yang berada di belakangnya. Khususnya yang dipelopori oleh gereja-gereja besar yang ada di Amerika. Maka di dalam seminar ini kita mau bersama-sama belajar sebenarnya apakah yang disebut dengan mega church di dalam studi sosiologis itu. Apa yang disebut dengan mega church di dalam konteks perkembangan filsafat postmodern. Kita mau belajar daripada para ahli dan kita mau meneliti gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya di dalam satu fenomena yang sangat menarik, yaitu gereja-gereja yang diadakan di dalam mall-mall yang besar. Ini apakah disebut sebagai gereja dengan ciri khas mega church? Kita mau mempelajari dengan hati-hati untuk menemukan bukan saja hal-hal yang kelihatannya fantastis dalam mega church, tetapi juga potensi kebahayaan. Jangan-jangan mega church ini bukan berkat Tuhan, tetapi sebenarnya adalah satu alat setan. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bersama-sama belajar, dan kita juga mau menemukan prinsip firman Tuhan yang memelihara gereja kita daripada kejatuhan ke dalam sesuatu fenomena yang namanya mega church. Kita jangan senang dengan gereja yang besar, kita jangan senang dengan gedung yang besar, kita jangan senang dengan semua fenomena yang fantastis ini, kalau kemudian gereja tidak betul-betul sesuai secara esensi dengan firman Tuhan. Pendeta Stephen Tong sendiri yang membangun begitu banyak gedung gereja besar, Pak Tong sendiri sering mengatakan bahwa gedung gereja adalah berkat yang paling kecil di dalam satu gereja. Karena itu kita mau menemukan apa sebenarnya berkat yang paling esensial di dalam satu gereja. Bagaimana seharusnya gereja menjadi satu gereja yang esensial, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang sesuai dengan hati Tuhan. Kita melihat gereja Efesus adalah gereja yang fantastis. Kalau kita membaca Wahyu pasal yang kedua, dikatakan di situ gereja yang setia ajarannya, gereja yang setia pelayanannya, gereja yang setia pengorbanannya. Tetapi Tuhan Yesus mencela mereka karena mereka kehilangan kasih mula-mula. Lalu kalau gereja Efesus sudah begitu bagus doktrinnya, begitu bagus pelayanannya, begitu bagus pengorbanannya, itu pun saja masih dianggap sebagai gereja yang jatuh. Bagaimana dengan gereja kita zaman sekarang? Bagaimana dengan mega church? Dengan gereja besar, dengan gereja yang berada di dalam mall, gereja yang berbentuk seperti mall. Apakah ini gereja yang berkenan kepada Tuhan? Mari kita bersama-sama belajar melalui seminar ini. Mega church, berkat Tuhan atau alat setan? Satu studi sosiologis, historis dan teologis tentang fenomena gereja mall di dalam era postmodern. Tuhan memberkati.